Ngomong-ngomong soal YouTube, ada YouTuber yang lagi rame nih kayaknya nih. YouTuber yang mana nih? Emang dia YouTuber? Dia YouTuber dong. Kalau cover dance platformnya apa? iQIYI platformnya. Netflix nggak mungkin. Oh dia YouTube, dia YouTuber juga. YouTuber ya, banyak dong. tau yang bilang kayak Kak bahas dong atau enggak Kak bikin podcast klarifikasi Natia Shina. Emang kita gue sempet ngejokes kali. Gue sempet ngejokes kayak asik nih ya bikin podcast klarifikasi ngundang Natia Shina. Tapi pas gue melihat snowball makin lama makin gak karuan ternyata beritanya. banyak yang menggali. Terus gue kayak ya udahlah kita menepi saja dengan drama yang ada, kita lo sempat baca-baca nge-tweet aja gak sih? Maksudnya sempat mengomentari tentang itu Natia Shina. Gue mungkin nge-reply temen gue kayak di mutual, terus di mutual ada yang jadi kan Natia Shina sebenarnya ngekritik Jenny katanya gerakannya malas kan. Terus which is sebenarnya emang sebenarnya udah pernah TBH dibahas, gue juga bilang gerakan udah pernah Jenny dibahas sebelumnya kan beberapa malas, tahun yang lalu kan sebenarnya. Nah terus ternyata ada salah satu komen ke Natia Shinanya yang bilang ngomenin gerakan dance dia gitu kan, kritik juga lah gitu kayak Natia Shina ke Jenny gitu. Tapi responnya menurut gue itu sangat tidak wise lah. Pokoknya gue lupa. Gue sebagai pihak ketiga ngerasa kayak kok gini gitu ya. Padahal lu ngekritik orang tapi kenapa lu ngekritik balik, kayaknya ini nggak wise sih kalau lu responnya seperti ini. Terus gue bilang gue reply, jadi temen gue ada nge-quote terus gue reply. Padahal gue sebenarnya nggak simpati sih, lebih tepatnya gue netral banget sama kasusnya si Natia Shina. Kayak oke, menurut gue wajar Natia Shina bilang ngekritik Jenny gerakannya malas karena itu sebenarnya bukan cuma dia doang yang bilang, banyak yang bilang hal yang seperti itu. Tapi karena terus apalagi dia diserang kan, diserangnya sampai ayo bully dia, ayo bikin dia bunuh diri. Waduh, udah serem banget kan. Gue sebenarnya menurut gue itu udah gimana sih? Jangan gitu ya guys. Please gitu. Kayak kalau gue sih pas gue baca screen caps itu kayak tadinya kan gue pengen komentar ya. Terus pas gue baca screen caps itu kayak enggak deh. Kita diem aja deh. Iya, gue gak mau menambah beban orang deh gitu. Iya kayak udahlah biarin aja gitu. Gue cuma nge-reply. Gue awalnya kayak gue netral, gue sama Natia Shinanya kayak gue mungkin simpati atau apa, kayak ya udahlah ibaratnya dia mengeluarkan opini, tapi fans tuh nyurangnya tuh kayak apaan tak. Mana kan sekarang fans Blackpink lagi gampang banget kesulut gara-gara kemarin ya masalah Jisoo segala macam ya kan. Terus tiba-tiba sekarang yang masalah Jenny pemalas ini muncul lagi. Terus gue nge-reply temen gue bilang, tapi melihat dia responnya nggak sesuai dengan apa yang diomongin, kayak gimana sih? Gue jadi bingung. Akhirnya gue harus memilih side nih. Ibaratnya tadinya gue mau netral aja, kayak gue harus memilih nih, kayak terus makin katanya Lia apologize tuh Lia gitu. Lia sekarang terus J-Hope juga tadi ya. J-Hope katanya dia ARMY terakhir. Tapi ARMY dari tahun 2012 lah atau apa. Pokoknya itu gue nggak paham dia lah. Pokoknya sampai merembet dan gue sampai ya udahlah. Kalau yang masalah ARMY itu mungkin gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin di saat itu dia kayak cuman ya lo kan sering juga kan ngeritik Monsta X ya album bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu kan. Lo sering bilang gitu. Gue juga sebagai XL sering bilang kayak apaan sih Sehun gitu kan, sering kayak gitu. Mungkin sekarang karena ini dia udah bermasalah jadi orang ngegali kali ya tweet lama atau cuitan lama yang pada akhirnya digging the past. Terus kayak dulu dia ngejelekin J-Hope nih gitu. Padahal sebenarnya dalam konteksnya sebenarnya kayak ya kita aja kayak lo sama gue kayak maksud gue sometimes mungkin gue punya subscriber 1 juta gitu, terus tiba-tiba wah gila, tiba-tiba dia dulu pernah bilang EXO ini, dia dulu pernah bilang Baekhyun kayak gini gitu. Dia kan Baekhyun shipper, jangan ngomongin kayak gitu kali ya. Dia kan ini ngomongin BTS kayak like who cares. Iya bener itu bisa banget. Apalagi rekamannya masih ada kan. Mungkin kayak gitu kali ya yang untuk yang J-Hope. Gue juga akan seperti itu sih. Gue nggak tahu sih konteksnya, tapi anyway apa yang terjadi di PES lah gitu. Itu benar. Tapi untuk yang saat ini gue rasa mungkin fans lebih wise aja kali ya. Maksudnya kalau orang bisa ngedig her past sedalam itu, komentar lo ke dia soal bully dia guys biar dia bunuh diri, nanti itu suatu saat akan balik lagi ke lo dan itu orang akan screen caps itu udah kesebar. Lo harus hati-hati sih menurut gue. Jadi
sekarang yang harus wise nggak cuman si Natia Shina tapi lo sebagai fansnya, fans juga sih, menurut gue oke, mungkin responnya si Natia Shina nggak mengenakan, sangat nggak mengenakan. Ya kitanya nggak usah terpancing gitu kayak ya marah boleh tapi nggak ya lu nggak sampai segitunya sih. Jadi kalau gue bilang ya lu kemakan permainannya si Natia Shina, dia memang sengaja bikin lo kesel gitu. Terus kayak mungkin dia mau cari clout atau gue nggak, menurut gue kayak hal kayak gini nggak perlu dia cari clout karena dia memang udah terkenal kan, sebenarnya nggak perlu cari clout juga. Yang perlu cari tuh kita nih. TBH kita butuh nanti judulnya mau ada kata Natia Shina biar bagus di Google Trend, itu baru kita itu baru kita nyari clout gitu. Nggak, sebenarnya Natia Shina ngapain juga nyari clout kayak gini ya. Menurut gue tuh kayak udah nggak jelas awal ibarat kayak ayam sama telur nih, mau yang mana nih, dua-duanya sama-sama keras gitu. Makanya jadinya emang sebagai fans ya lo pilih kata-kata yang bagus, seperti dia mengkritik Jennie dengan kata-kata yang bagus gitu kan, pembawaannya lo juga kayaknya harus kayak gitu. Karena gue nggak tahu sih, gue percaya karma ya, tapi gue nggak tahu kapan karma itu bisa datang gitu maksud gue. Jadi ketika lo bilang kayak guys bully dia sampai dia bunuh diri, itu jahat menurut gue. Banget, dan sumpah. hati-hati aja maksud gue. Ini kalau lo denger podcast ini dan lo pernah komen, cepetan hapus komen lo, jangan sampai nanti 5 tahun 10 tahun kemudian orang ngedik your past, terus lo akan menyesal dengan apa yang lo lakukan. Anjir, itu banget. aja sih, gue kayak once you are on internet, you will be on internet forever gitu. Jadi ya guys, hati-hati aja. Karena ya ini kita juga di archive kekoreaan dengan obrolan-obrolan kita selama ini kan pasti akan terus ada. Kita akan kena sih dengan komentar-komentar apalagi dengan konteks kita yang gitu kan. Tahun yang Udah akan datang kan? akan berubah kan mindsetnya. konteksnya dan pemikiran orang pasti akan beda kan. Jadi ya kita minta maaf dari sekarang aja ya. Kalau nanti ada sesuatu yang termasuk omongan ini kita minta maaf, dan ini kita cuman komentar sebagai orang ketiga yang tidak ada hubungannya sama apa. Jadi kayak abis ini kita udah gak usah ngomentarin ya aja udah, itu lagi. Ya stop ya udah. Oke, case close. Case close. Yes.